takutan yang berlebih-lebihan, dalam arti seolah-olah tidak ada harapan lagi untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya setelah dibahas tentang al-khauf, yakni menyangkut masalah ketakutan, kita bahas lagi tentang ar-raja, yakni pengharapan. Apakah itu tertuju kepada orang kafir? Demikian juga orang-orang muslim yang banyak melakukan kesalahan. Artinya semua umat manusia mendapatkan peluang, mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita akan bahas, yang di dalam pembahasan kitab ini dikemukakan oleh ulama kita, disebut dengan ar-raja. Sebelum kita masuk ke dalam beberapa hadis Nabi SAW yang berkenaan dengan harapan-harapan ini, diawali dengan beberapa ayat yang menjadi acuan kita, landasan kita untuk memahami bahwa memang ada beberapa hadis yang berbicara tentang memberikan peluang harapan kepada orang-orang yang berbuat salah atau yang melakukan kesalahan untuk kembali kepada Allah dan kembali disucikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ayat yang dikemukakan di dalam surah Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, hai hambaku yang telah lengah gegabah atas dirinya, asrafu ala anfusihim, ya gegabah atas dirinya, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu putus asa atau putus harapan dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ini menggambarkan bahwa umat manusia itu ada yang disebut dengan lengah, gegabah atas dirinya. Mengapa disebut dengan lengah? Mengapa disebut sebagai gabah atas dirinya? Karena pada diri manusia itu sebetulnya masuk kategori makhluk yang suci. Jadi manusia itu dasarnya adalah makhluk suci. Kadangkala oleh ulama menyebutnya adalah makhluk surgawi. Bahkan awal penciptaan daripada manusia itu memang ditempatkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dasarnya manusia. Tapi karena berbagai hal, pengaruh-pengaruh dalam kehidupannya, terjerumus pada hal-hal yang dikehendaki oleh nafsunya, sehingga melakukan apa yang disebut dengan sebuah pelanggaran. Kemudian manusia apakah kalau sudah melanggar begitu saja, sama sekali tidak ada ampunan dari Allah? Tentu Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya, dan yang pertama disebutkan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa-dosa. Jadi bukan hanya satu, bukan hanya dua atau tiga, tapi seluruh dosa yang pernah dilakukan bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Jadi memang dalam kehidupan kita ini sulit rasanya sama sekali tidak pernah melakukan dosa. Apakah itu dosa kecil atau dosa besar? Boleh jadi ada satu, dua, bahkan tidak terhitung jumlah dosa yang pernah dilakukannya.
Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yakni Al-Ghafur dan Ar-Rahim, semuanya itu bisa diampuninya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pendengar semuanya, jangan kita merasa putus asa, jangan kita merasa bahwasanya Tuhan tidak lagi memperhatikan kita. Selama muncul kesadaran dalam diri dan betul-betul memahami bahwa ini adalah sebuah kesalahan, sebuah dosa besar yang pernah dilakukan, dan betul-betul bertaubat taubatan nasuha kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya Al-Ghafur, Maha Pengampun, yang kemudian Ar-Rahim, Maha Penyayang. Jadi Tuhan tidak hanya sekedar mengampuni, tapi Tuhan juga Maha Penyayang. Dalam artian tidak hanya mengampuni, tapi sekaligus menunjukkan betapa Tuhan itu memiliki sifat kasih sayang, ya, kecintaan terhadap semua hambanya yang pernah melakukan dosa, tentu lebih kepada mereka yang tidak pernah melakukan dosa. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri memberikan peringatan kepada kita, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bagaimana komentar para mufassirin kita. Di dalam tafsir Jalalain dikatakan bahwa la taqnatu ini bisa dibaca la taqnitu, ya. Jadi selain bacanya la taqnatu, bisa juga dibaca la taqnitu. Sebagian ahli qiraah ada juga yang membacanya la taqnutu. Jadi ada 3 versi oleh ulama kita di dalam membaca kata ini. La taqnutu, la taqnatu, dan la taqnitu. Nah, yang artinya janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya bagi orang yang bertobat dari kemusyrikan. Ya, tentunya ini tertuju kepada orang yang pernah memusyrikan atau pernah menyembah selain daripada Allah. Bahkan orang kafir, karena istilah teologi musyrik dengan kafir itu beda. Kalau dalam teologi itu musyrik itu adalah orang yang menyembah Allah tapi juga menyembah selain daripada Allah. Makanya dalam terjemahannya mempersekutukan, selain mengakui Allah juga mengakui adanya kekuatan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau daerah-daerah masih kadang kita melihat hal-hal yang seperti ini, menjadikan kuburan sebagai tempat memuja, sebagai tempat meminta-minta, karena menganggap ahli kubur itu memiliki kekuatan, memiliki kehebatan, memiliki ilmu dan sebagainya. Bukan berarti kita dilarang untuk menziarahi kuburan, tapi jangan sampai salah di dalam menafsirkan yang namanya ziarah kuburan itu. Yang pastinya kita menziarahi kuburan, yang pertama adalah untuk mendoakan orang-orang yang ada dalam kubur itu. Jadi Nabi SAW ya pernah melakukan ini, melewati kuburan yang mana isi kuburan itu sedang menangis, disiksa, dan beliau memberikan pelepah korma dan mendoakannya. Makanya kita ini sebagai orang yang beriman tentu tidak seperti dengan Nabi, dengarkan orang. Tetapi kalau kita tentu tidak bisa. Makanya jangan kita mengatakan nanti ada orang yang menangis, tidak mungkin itu. Jadi kapan saja ada waktu kita ya memungkinkan untuk menziarahi kuburan, ya sebaiknya kita menziarahi kuburan. Supaya apa? Sewaktu-waktu kita bisa mendoakan orang yang ada dalam kuburan itu. Siapa tahu mereka dalam keadaan disiksa, dengan kehadiran kita itu bisa menyebabkan diringankan atau dilepaskan dari siksaan yang telah atau yang sedang dialaminya. Yang kemudian
Yang kedua adalah menziarahi kuburan untuk mengingat kematian. Jadi kita mendatangi kuburan itu sekaligus untuk mengingat. Apalagi yang ada dalam kuburan itu tidak begitu selisih jauh dengan usia kita. Apatah lagi kalau kita ini yang menziarahi lebih tua yang ada dalam kuburan, tentulah itu yang memberikan peringatan kepada kita untuk menjadikan kematian itu bagian yang harus senantiasa kita ingat. Supaya apa? Untuk senantiasa mempersiapkan diri menghadapi kematian itu. Dan yang ketiga adalah sebaiknya kita mendatangi kuburan untuk membersih-bersihkan, menjaga, merawat. Oleh karena kuburan itu ya jangan dipahami seperti hutan belantara, tetapi tentu juga harus dirawat dengan baik. Saya kira banyak hadis yang berbicara tentang itu, ya bagaimana kita merawat kuburan itu supaya terkesan makhluk ataukah manusia-manusia yang dikuburkan di dalamnya itu juga kita menghormatinya. Ya. Jamaah yang saya muliakan. Yang kemudian oleh mufassir kita, mufassir Indonesia, sebutlah Profesor Quraish Shihab. Dia memahami ayat ini mengatakan, wahai Muhammad, dengan menyampaikan pesan dari Tuhanmu, wahai hamba-hambaku yang banyak berbuat maksiat bagi dirinya, janganlah kalian berputus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa. Sesungguhnya hanya Dia ampunan rahmat dan rahmatnya yang amat besar. Jadi Profesor Quraish Shihab memahami ayat ini bahwa diri manusia itu ada potensi besar melakukan dosa. Dan saya kira sejalan dengan hadis Nabi SAW bahwa al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tidak luput daripada kesalahan dan kelupaan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kondisi manusia, sehingga Allah pun juga memberikan jalan keluar supaya manusia itu tidak selalu dalam kesalahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala membuat salah satu jalannya dengan cara memohon ampunan atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini dikomentari oleh Imam Bukhari. Diriwayatkan dalam sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa orang-orang yang pernah berbuat syirik juga melakukan pembunuhan. Jadi dia sudah melakukan kesyirikan pun juga melakukan pembunuhan, dan juga banyak melakukan hal-hal yang betul-betul perbuatannya itu menyimpan dari aturan agama, termasuk melakukan perzinahan, melakukan minum-minuman arak, melakukan atau makan riba dan lain sebagainya. Banyak sekali mereka lakukan. Kemudian sekelompok orang-orang jahiliyah ini yang tadinya begitu banyak melakukan kesalahan, yang kemudian datang menghadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia sengaja datang kepada Nabi SAW dengan harapan masih ada peluang bagi diri mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah tahu bahwa mereka itu sungguh luar biasa dosa yang dilakukan. Semua dosa-dosa besar itu sudah dilakukannya. Dia musyrik menyembah berhala, dia peminum, dia pezina, dia pembunuh, makan yang haram dan sebagainya. Pokoknya semua induk kesalahan dosa besar itu dilakukannya. Mereka itu tersadarkan bahwa sungguh luar biasa banyaknya kesalahan yang kita lakukan ini, dan seperti apa nasib kita ini. Apakah Tuhan itu masih menerima kita atau gimana? Yang kemudian sekelompok orang Arab ini mencoba mendatangi Nabi SAW. Dia sampaikan, ya Rasulullah, kami ini adalah orang jahiliyah. Ya Rasulullah, kami ini adalah orang kafir, menyembah selain Tuhan yang kamu sembah, banyak melakukan kesalahan. Bagaimana kira-kira pandangan Tuhanmu terhadap kami ini? Apa masih ada peluang untuk kembali jalan agamamu atau gimana? Itulah sebabnya, karena aduan mereka ini,
turunlah ayat Al-Quran yang menyampaikan kepada mereka, la taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sungguh pun kalian ini banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa besar, tapi jangan kalian putus asa. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana? Yaghfiruz dzunuba jami'a. Bukan hanya dosa menyembah berhala yang diampuni, bukan hanya dosa membunuh yang diampuni, tapi seluruh dosa-dosa yang pernah Anda lakukan, kalau betul-betul Anda bertobat kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang pernah Anda lakukan. Nah, inilah asbabul nuzul daripada turunnya ayat Al-Quran ini. Nah, sekarang kita ini sebagai orang yang beragama, kita ini mungkin tidak sejahat dengan apa yang dilakukan oleh Arab jahiliyah dulu. Tentu kita merasa lebih berpeluang untuk diterima taubatnya, tapi dengan catatan taubat yang sesungguhnya, taubatan nasuha. Ya, bagaimana taubatan nasuha itu? Yang pertama, meyakinkan ataukah berkeyakinan tidak akan mengulangi lagi dosa itu. Jangan sampai kita mengatakan pokoknya saya tidak mau lagi misalnya melakukan zina, saya tidak mau lagi meminum. Ya, tetapi masih ada dalam hati kita, ya karena tidak ada peluang. Ya. Tapi kalau ada nanti peluang, ya gimana? Ya tentu bukan ini yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan taubatan nasuha, berkeyakinan betul-betul tidak akan mengulangi dosa-dosa yang pernah dilakukan. Tidak ada lagi keinginan dalam dirinya untuk melakukan dosa besar itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah meninggalkan sahabat yang seprofesi melakukan kejahatan itu. Jadi kalau ada teman kita sama-sama minum, sama-sama melakukan kemaksiatan, oleh agama meminta untuk tidak bersahabat dengannya lagi. Mengapa? Kalau kita masih bersahabat dengan itu, dikhawatirkan akan kembali mengulangi perbuatan yang sama. Makanya salah satu solusinya adalah jangan lagi berteman dengan orang itu, supaya kita terhindar untuk mengulangi perbuatan maksiat. Kecuali saja kalau orang itu juga sudah bertaubat. Ya, jadi kalau orang itu sudah sama-sama bertobat dengan kita, tidak apa-apa kembali bersahabat dengannya. Tetapi selama sahabat kita itu masih melakukan kejahatan, maka selama itu pula tidak dibenarkan kita bersahabat dengannya. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga adalah meninggalkan tempat atau sama sekali tidak mendatangi lagi tempat maksiat itu. Kalau misalnya sering kita melakukan kemaksiatan di hotel, maka jangan sekali-kali masuk lagi di hotel. Kalau kita melakukan kemaksiatan ya di bar-bar, maka jangan sekali-kali lagi masuk di bar-bar. Pokoknya semua tempat di mana kita pernah melakukan kejahatan itu, dosa besar itu, kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Dan yang keempat adalah kita melakukan amalia-amalia yang kira-kira sifatnya menutupi kejahatan yang pernah kita lakukan. Dengan kata lain, kita step X, ya, kurang lebih seperti itu. Ya, tentu misalnya kalau kita sering minum, gimana? Ya, tentu tidak sama dengan yang lain. Apa yang kita lakukan? Ya, tentu kita berzikir, ya, memohon ampunan kepada Allah, istighfar, membaca misalnya 100 kali astagfirullah selesai sholat subuh, astagfirullah 100 kali misalnya selesai sholat asar. Itu sebagai upaya untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Jadi paling tidak ada 4 hal yang dilakukan oleh seseorang, baru orang itu bisa disebut sebagai taubatan nasuha. Tetapi kalau orang itu ya baru hanya sekedar menyesal,
tapi masih sering-sering datang di tempat itu, orang ini belum bisa disebut dengan taubatan nasuha. Karena apa? Masih memberi peluang dalam dirinya, potensi dalam dirinya untuk mengulangi pekerjaannya itu. Kemudian harus kita bedakan taubatan nasuha dengan taubatan yang tidak punya peluang. Katanya taubat mereka tidak mau lagi melakukan dosa besar. Sebetulnya yang membuat dia tidak melakukan dosa besar, pertama, kalau tadinya harus dengan uang, sudah tidak ada lagi uangnya. Jadi dia tidak melakukan kemaksiatan itu karena sudah tidak ada lagi uangnya. Yang kemudian tidak lagi kuat fisiknya, ya, tidak lagi kuat fisiknya. Jadi bukan meninggalkan kemaksiatan itu karena betul-betul taubat kepada Allah, tapi karena ada kendala-kendala dalam dirinya, tidak mampu lagi melakukan kemaksiatan itu. Tentu orang yang seperti ini belum bisa disebut sebagai taubatan nasuha, karena ternyata potensi melakukan kemaksiatan itu masih ada di dalam dirinya. Jamaah yang saya muliakan, makanya di sini dikatakan oleh Imam Al-Bukhari bahwa orang-orang itu yang tadinya dia berusaha menebus apa yang pernah dilakukannya itu, ya, dia berusaha. Hadirin yang saya muliakan, yang kemudian ayat berikutnya yang berbicara memberikan pengharapan kepada orang yang melakukan kemaksiatan, yakni ayat yang berbicara tentang surah As-Saba, ya, surah Saba ayat 17, ya. Surah Saba 17 dikatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur." Ya. Apakah ada yang disiksa selain mereka yang kafir? Ya. Jadi wahal nujazi illal kafur. Ya, apakah ada yang disiksa selain mereka yang kafir? Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Ayat ini memberikan pembedaan siksaan kepada orang yang kafir dengan orang yang beragama atau yang Islam, ya, memberikan perbedaan. Kalau orang kafir oleh karena akidahnya salah, maka tidak ada peluang baginya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di hari kemudian tetap dibangkitkan sebagai orang yang berdosa. Bagaimana dengan orang yang beriman? Orang yang beriman itu ternyata boleh saja ditetapkan sebagai orang yang bersalah karena memang pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, boleh saja Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya. Boleh saja. Karena apa? Yang menyebabkan diampuni dosa-dosa seseorang itu ada banyak faktor. Yang pertama adalah dia memang bertaubat sebelum mati atau sebelum meninggal. Yang kedua, boleh saja orang itu melakukan kebaikan-kebaikan yang menyebabkan kebaikan itu yang menghapus segala kesalahan-kesalahannya. Misalnya pernah berwakaf, bersedekah, atau boleh jadi orang itu pernah mendidik orang-orang, akhirnya orang itu menjadi orang yang baik. Bagaimana? Karena sedekah yang pernah dilakukannya itu dimanfaatkan oleh orang belakangan, boleh jadi puluhan tahun, ratusan tahun. Apalagi kalau misalnya berbentuk tanah kan itu tidak pernah, ya, tidak ditempati, tidak pernah tidak dimanfaatkan. Makanya selama dimanfaatkan itu berarti selama itu pula mengalir amalan kepadanya. Karena adanya wakafnya inilah
yang menjadikan jalan diampuni segala dosa-dosa yang pernah dia lakukan pada masa hidupnya. Tapi tentunya menjadi catatan adalah dia orang yang beriman. Beda hanya dengan orang kafir tadi. Orang kafir bagaimanapun banyak kebaikan investasinya masa hidupnya, tetap tidak bakalan diampuni. Ya, makanya di sini dikatakan illal kafur, kecuali orang-orang kafir. Tapi bagi orang yang beriman, karena banyak melakukan kebaikan, itu juga menjadi jalan sehingga diampuni kejahatan atau kesalahan yang pernah dilakukan. Bahkan ada sebuah riwayat dikatakan ada seseorang meninggal dunia dalam keadaan dosa yang banyak. Tetapi setelah dia masuk dalam alam kuburan, sedikit demi sedikit berkurang siksaannya, sedikit demi sedikit dikurangi siksaannya dan ditambah kebaikannya. Karena apa? Itu tadi investasi yang pernah dia lakukan sebelum dia meninggal dunia. Makanya Bapak Ibu semuanya, silahkan berinvestasi yang kira-kira investasi kita itu bisa bermanfaat setelah kita meninggal dunia. Ya, mungkin kita pernah memberikan misalnya santunan kepada anak yatim piatu, menyekolahkan anak-anak yang ada di panti asuhan. Akhirnya dengan kebaikan itu anak ini menjadi orang baik-baik. Dia mendapatkan pekerjaan dengan hasil ya sekolah itu misalnya. Dia menaikkan tanah suci keluarganya dengan kebaikan awal yang kita berikan itu. Maka semuanya ini berefek kepada kita. Ya, itu berefek kepada kita. Apalagi dengan hadis Nabi SAW, idza mata ibnu adama in qata amalu illa min thalath. Jadi apabila anak cucu Adam itu meninggal dunia, maka putuslah seluruh amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariah. Jadi sedekah-sedekah bapak itu tidak akan habis selama itu dimanfaatkannya. Makanya sedekah harus kita pilih. Dengan kata lain, jangan meninggalkan dunia ini sebelum bapak berinvestasi sedekah jariah. Apa itu investasi sedekah jariah? Saya kira banyak. Apalagi ada orang yang mau membangun masjid, mau membangun sekolah, mau pelebaran jalan. Karena sekarang ini kadang-kala orang pemikirannya itu hanya di tempat beribadah itu adalah amal jariah. Ini kesalahan dalam pemahaman amal itu. Tetapi kalau sifatnya untuk umum, wah luar biasa kikirnya, susah sekali diatur. Sudah mau dibeli tanahnya, tidak mau, masih mau dinaikkan. Tapi kalau orang berbicara tentang amal jariah, tentu jangankan dibayar murah, sekalipun tidak dibayar pun juga bisa. Karena apa? Selama jalanan itu dimanfaatkan oleh orang-orang belakangan, tetap juga kita dapatkan pahala. Sungguh luar biasa. Jadi bukan wakaf, bukan hanya amal jariah yang masuk dalam masjid, bukan hanya masuk di madrasah-madrasah, tapi seluruh fasilitas umum yang memberi manfaat kepada orang banyak, maka itu pun juga namanya sedekah jariah. Hadirin yang saya muliakan, itu jadi sedekah jariah. Jadi jangan meninggalnya fisik kita ini sudah terhenti amalan kita. Harus kita berusaha bagaimana kita meninggal dunia tetapi amalan kita belum putus, tapi jalan seterusnya. Nah ini semuanya bisa menjadi jalannya sehingga dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kebaikan itu kan bertambah terus. Kalau kejahatan itu kan sudah selesai. Jadi kebaikan itu bertambah terus ya. Tapi lebih celaka lagi kalau jariah dosa, ini lebih bahaya lagi. Ya kan? Ada juga jariah dosa, ada juga ya. Seperti Qabil itu kan, yang membunuh saudaranya Habil. Oleh pemahaman ulama kita, dialah manusia pertama melakukan pembunuhan terhadap manusia. Maka setiap ada pembunuhan setelahnya, maka dia juga dapat invest dari situ. Jadi dosa jariah juga itu ada.
Nah, kalau kita tidak bisa melakukan misal sedekah jariah, paling tidak jangan melakukan dosa jariah. Tapi kalau bisa kita upayakan meskipun itu sedikit, karena kita tidak tahu berapa ribu tahun lagi, berapa juta tahun lagi kita di dalam alam kuburan itu. Makanya investasi kecil kelihatannya, tapi dengan waktu yang begitu banyak, maka ujung-ujungnya tetap juga jadi banyak. Hadirin yang saya muliakan, mungkin hanya tanah 1 meter, tanah setengah meter dan sebagainya, tapi ternyata itu memberi keberkahan luar biasa setelah kita meninggal dunia. Termasuk waladin saleh yad'u lahu, atau ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Jadi misalnya Guru Taki Haji As'ad yang mendirikan pesantren tahun 30-an itu, karena ilmunya mengalir terus kepada anak muridnya, sampai kepada kami, sampai kepada seterusnya. Dia sudah meninggal dunia, tapi amalnya itu tetap mengalir terus dengan melalui ilmu pengetahuannya. Iya. Makanya ada juga orang berinvestasi kepada anak-anaknya. Dengan anaknya itu dia tahu membaca Al-Quran, dia tahu menghafal Al-Quran, dia tahu melakukan amalan-amalan saleh dan sebagainya. Itu juga adalah investasi. Nah, ini yang kadang-kala orang melupakan investasi ukhrawi terhadap anaknya, tapi yang dipikir itu hanya persoalan kerja saja misalnya. Bolehlah itu, tapi jangan sampai kita lupakan yang prinsip dalam kehidupan anak kita. Karena apa? Anak itu bisa juga dengan anak kita dapatkan dosa jariah, bisa saja kalau pembinaan kita tidak begitu baik. Makanya kaum muslimin, 3 dalam hadis Nabi SAW yang disebutkan ini, itu semuanya bisa menjadi penghapus dosa, penyebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Makanya kita harus membuat step X sebelum kita menuju kepada kematian itu. Hadirin yang saya muliakan, makanya dikatakan di sini bahwa kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Artinya yang disiksa itu nanti dari kemudian betul-betul itu adalah orang kafir, tapi sebagian orang yang beriman diampuni oleh karena melakukan kebaikan, investasi kebaikan sebelum dia kembali menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang saya muliakan, kemudian boleh jadi juga karena ilmu tadi, boleh juga karena doa-doa itu tadi. Ya, itu semuanya bisa menyebabkan, ya, itu bisa menyebabkan menjadi investasi pada kita semuanya. Nah, kemudian kita melihat bagaimana kata tafsir Jalalain. Lafaz nujazi dapat pula dibaca yujazi, ya. Jadi di sini kan nujazi, wahal nujazi ilal kafur. Oleh tafsir Jalalain bisa juga dibaca dengan yujazi, wahal yujazi ilal kafur. Artinya tidaklah diberi balasan azab melainkan hanya orang-orang yang sangat ingkar. Jadi orang yang ingkar boleh dalam artian kafir, boleh juga ingkar dalam artian melakukan dosa besar. Orang yang ingkar karena kekafiran, karena mengingkari ketauhidan, mengingkari ketuhanan Tuhan. Tetapi orang yang melakukan dosa besar disebut juga mengingkar, yakni mengingkari syariat Allah yang seharusnya tidak dilakukan tapi dia melakukannya. Jadi termasuk juga mungkar. Makanya di dalam istilah hadis Nabi atau ayat Allah Subhanahu wa taala, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Semua yang sifatnya melakukan pelanggaran itu masuk kategori keingkaran atau mungkar. Nah, tapi ada kemungkaran yang besar. Kemungkaran yang besar itu adalah mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam tafsir Quraisy Shihab, hukuman itu kami jatuhkan lantaran mereka ingkar dan enggan mensyukuri nikmat. Ya, bukankah balasan itu sudah sepantasnya kami berikan kepada orang-orang yang sangat kufur kepada Allah dan karunia-karunia-Nya. Profesor Quraisy Shihab di sini
memberikan bahwa ingkar itu adalah bagian daripada tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang tadinya itu banyak faktor, tapi kalau Profesor Quraisy Shihab ini diarahkan kepada sebuah kenikmatan. Makanya orang yang mengkufuri kenikmatan inilah yang disebut dengan istilah ingkar atau mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu kita ini diberikan kesehatan. Berarti orang yang tidak mensyukuri kesehatannya, tidak melakukan sholat, tidak melakukan puasa, itu juga adalah orang yang ingkar. Karena dia diberikan kesehatan kepada Allah, tapi dia tidak mensyukurinya. Bukti mensyukuri kesehatan yang Allah berikan, dipakainya kesehatan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga hal-hal yang lain. Kita diberikan harta benda, bagaimana bentuknya? Kalau kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk harta benda, ya tentu menjadikan harta itu sebagai jalan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Adalah menempatkan harta itu pada posisinya. Jadi harta benda itu adalah alat, bukan tujuan. Sekali lagi, harta benda itu adalah alat untuk memperoleh ridha Allah, bukan tujuan kesenangan dunia. Meskipun itu adalah bagian kenikmatan. Apa bedanya? Orang yang menjadikan harta itu sebagai tujuan, seolah-olah dengan harta bendanya membuat dia semakin tenang, ya seolah-olah itu membuatnya kekal abadi dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi bagi orang yang memahami harta itu adalah alat, ya tentu dia tahu ini harta titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibutuhkan harta itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan, dengan sangat mudah dia keluarkan, karena memang dia tahu bahwa memang ada tanggung jawab saya yang harus saya keluarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu berupa zakat, berupa infak, berupa pemberian atau bantuan sosial lainnya. Ini. Kemudian hukuman itu kami jatuhkan lantaran mereka ingkar itu tadi karena tidak mensyukuri nikmat Allah. Jadi pada prinsipnya semua orang luar biasa kenikmatan yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu di dalam ayat yang lain, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti kamu tidak bisa menghitung-hitungnya. Jangankan obat kesehatan, kembali saja jadi mudah, andaikan itu ada dijual, ya saya yakin banyak orang lebih baik tidak pakai mobil, lebih baik yang penting ada rumahnya sederhana, yang penting kembali mudah. Ya, begitu mahalnya yang namanya usia sempurna, usia maksimal fisik kita. Ya, tapi kadang-kala kita lewatkan itu masa muda, tapi tanpa kita memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Apalagi dengan usia yang panjang yang Allah titipkan kepada kita. Ya. Nah, seandainya usia itu bisa dibeli, saya kira orang yang tidak punya duit itu ya sudah maksimal seperti itu. Tapi bagi orang yang punya harta, saya yakin dia rela melepaskan hartanya demi untuk panjang usianya, demi untuk senantiasa disegar bugarkan dalam hidupnya. Karena itulah tetapi Allah Subhanahu wa taala menyamakan, tidak ada bedanya. Orang kaya, orang miskin pasti melewati fase kesehatan itu. Dari anak remaja, remaja kepada tua, tua kepada tua sekali, dan semakin tua dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebuah siklus yang tidak bisa kita lepaskan di dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah yang saya muliakan, yang kemudian juga dikemukakan di dalam surah Thaha ayat 48. Inna qad uhiya ilaina annal azaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Jadi kami telah diberi wahyu bahwa siksa hanya buat orang yang mendustakan dan yang berpaling. Ya.
Jadi ayat ini memberikan lagi penguatan kepada kita bahwa yang akan mendapatkan siksaan berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kazzabah, ya. Orang yang betul-betul mendustakan Allah. Yang kemudian watawalla, dan berpaling kepada Allah. Berarti kita ini sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita mengatakan sebetulnya saya beriman kepada Allah. Saya percaya kepada Allah. Saya betul-betul beriman. Tetapi masih ada hal-hal yang tidak bisa sehindari. Sebutlah ada dosa-dosa yang dilakukannya. Bagaimana? Ini masih memberikan penguatan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan peluang untuk ampunan kepada yang bersangkutan. Seperti itu yang dimaksudkan. Waktu belum? Ya. Jadi ada dua yang kemungkinan orang yang mendapatkan siksaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita berharap kedua hal ini tidak terjadi pada diri kita. Apa itu? Yang pertama adalah orang yang mendustakan. Ya, karena ada orang membenarkan cuma tidak mampu merealisasikan. Itu beda, ya. Beda hanya dengan orang mendustakan. Seperti saya sebetulnya percaya salat 5 waktu itu adalah wajib. Cuma saya belum bisa melakukan salat 5 waktu. Tapi ada juga orang memang tidak meyakini salat 5 waktu itu sebagai wajib kepada Allah, wajib kepadanya. Itu beda. Makanya orang yang mendustakan perintah agama Allah sudah pasti tidak melakukan, dan ini hukumannya lebih besar. Jadi andaikan ada sesuatu yang sudah tidak mungkin lagi tidak kita lakukan, ya, tetapi ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah, lebih baik kita mengatakan bahwa yang saya lakukan ini adalah sesuatu yang haram, tapi saya melakukannya. Misalnya kita minum khamar misalnya, ya, atau minum bir atau yang semacamnya. Kita yakini bahwa ini adalah haram, tetapi meminumnya itu adalah dosa besar. Tapi jauh lebih berbahaya kalau katakan bahwa ini tidak apa-apa saya minum, ya kan? Tidak apa-apa saya minum. Ya bolehlah, kan di dalam Al-Quran itu tidak ada bir, yang ada itu hanyalah khamar, ya kan? Jangan sampai berdalih dengan macam-macam, ya. Kan tidak ada brandy, tidak ada whisky, tidak ada yang saya konsumsi ini seperti disebutkan dalam Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran itu hanyalah khamar. Ya, makanya lebih baik kita mengatakan saya melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengatakan ini adalah tidak apa-apa saya lakukan dan melakukannya. Itu double siksaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dan berpaling. Berpaling di sini artinya tidak lagi ada keinginan untuk kembali kepada agama. Ya. Hatinya sudah tidak lagi tertarik pada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu juga masalah baginya. Sekarang ini banyak faktor yang menyebabkan orang berpaling dari agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala karena persoalan partner hidup, ya. Di sini seringkali kita masukkan orang dalam Islam. Ditanya, kenapa kamu memeluk Islam, ya kan? Ya, ternyata karena dia menikah dengan seorang yang muslim. Ada juga alasan seperti itu. Atau sebaliknya, ya, ada perempuan terpaksa masuk Islam karena calon suaminya itu adalah muslim. Ternyata muslim. Kemudian di dalam perjalanannya ternyata tidak juga merasa kenikmatan terhadap agama baru yang dipeluknya. Akhirnya apa? Kembali lagi kepada agamanya. Dia berpaling lagi kepada agama sebelumnya. Akhirnya orang seperti inilah yang mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bersyukur, sungguh pun kita tidak bisa menyatakan bahwa kita ini adalah orang yang bersih dari segala dosa, tapi paling tidak untuk berpaling ke agama yang lain, insya Allah kita yakin seyakin-yakinnya itu tidak mungkin terjadi pada diri kita. Ya, artinya kita meyakini diri tidak akan.
Ya, tidak akan. Tetapi melakukan dosa boleh jadi masih saja melakukan dosa, maka orang seperti ini tetap masih diberi peluang untuk diampuni dosa-dosanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan. Tapi jangan kita dengan adanya seperti yang saya katakan ini tadi, lantas kita menjadikan alasan, wah kalau begitu Ustaz, ya biarlah saya melakukan dosa besar, yang penting kan saya meyakini bahwa ini adalah dosa, ya kan? Wah tentu bukan itu yang dimaksudkan, ya. Nah, kenapa kita perlu berhati-hati? Karena kita tidak tahu. Yang namanya mati itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi hari ini kita masih sehat-sehat, tapi kita tidak tahu seperti apa sebentar subuh, seperti apa besok, minggu depannya, bulan berikutnya. Tidak ada orang yang tahu seperti apa yang akan terjadi pada diri kita. Makanya di dalam hadis Nabi SAW, manakala kamu di pagi hari, jangan menunggu hidup di waktu sore. Manakala kamu di waktu sore, jangan menunggu kamu akan hidup di besok paginya. Jadi artinya apa? Kita ini sebagai orang yang beragama dan meyakini bahwasanya hidup itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mengingat bahwa kalau itu datang tidak ada yang bisa menghalanginya, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain, ini juga dalam surah Al-A'raf ayat 156, ini juga masih berbicara tentang bagaimana kita optimis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberi peluang kepada diri kita untuk mendapatkan rahmatnya. Ya, waktub lana fi hazi dunya hasanah wa fil akhirah inna hudna ilaika. Qala azabi asibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Ini surah Al-A'raf, ya. Di sini dikatakan rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Jadi Tuhan itu sebetulnya memiliki juga sifat marah, tapi sifat cinta Tuhan itu lebih banyak daripada sifat marahnya. Tuhan itu bisa menyiksa, tapi sifat rahmannya menyayangi itu lebih banyak daripada sifat menyiksanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala kalau dia mengedepankan sifat keadilannya, maka orang yang melakukan dosa dengan keadilannya bisa saja Allah Subhanahu wa taala menyiksanya karena dia pernah melakukan dosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala sekalipun orang itu banyak dosanya, kalau Allah Subhanahu wa taala mau mengampuni, tidak ada baginya penghalang untuk mengampuninya. Apalagi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Artinya kemungkinan saya menyiksa itu memang ada. Ya mungkin hanya bola seperti tinju ini, tapi yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu sebesar apa, ya, sebesar apa. Jadi sungguh pun Allah bisa menyiksa hambanya, tetapi peluang untuk dirahmati itu lebih besar, lebih besar. Makanya dengan syarat itu tadi harus beragama, ya, harus beragama. Tapi bagi orang yang kafir itu sudah tidak ada lagi toleransi. Tidak ada toleransi. Tapi kalau dia masih Islam, peluang mendapatkan rahmat itu semuanya ada. Apatah lagi tadi kalau ada investasi-investasi yang kita lakukan, inilah sangat membantu kita untuk mendapatkan rahmat itu. Ya, tapi jangan juga terlalu besar mengharap rahmat tidak seimbang dengan al-khauf itu yang pernah kita baca minggu-minggu yang lalu. Karena apa? Jangan sampai kita berani melakukan dosa dengan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, ya. Jadi harus tetap kita seimbangkan. Makanya ulama kita mengedepankan al-khauf baru ar-raja. Takut dulu baru mengharapkan, ya. Jadi ini memberikan pembelajaran kepada kita bahwa sekalipun pernah kita melakukan dosa besar, jangan kita pesimis. Jangan kita putus asa, tetapi yang penting bagi kita selalu ada komitmen untuk berbuat yang baik. Makanya wat bisayya bil hasanah. Toh kalau kita melakukan dosa karena kita ini adalah manusia biasa, timpali dengan kebaikan-kebaikan, ya. Timpali dengan kebaikan-kebaikan supaya apa?
keburukan yang pernah kita lakukan itu ditutupi, tertutupi, ya, tertutupi. Jadi saya kira inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini berkenaan dengan ayat-ayat Ar-Raja, optimis bagaimana supaya menghadapi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita itu bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai di sini dulu pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyidna ilman nafi'a wa zidna fahman wasi'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan wa wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah ketakutan yang berlebih-lebihan, dalam arti seolah-olah tidak ada harapan lagi untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya setelah dibahas tentang al-khauf, yakni menyangkut masalah ketakutan, kita bahas lagi tentang ar-raja, yakni pengharapan. Apakah itu tertuju kepada orang kafir? Demikian juga orang-orang muslim yang banyak melakukan kesalahan. Artinya semua umat manusia mendapatkan peluang, mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita akan bahas, yang di dalam pembahasan kitab ini dikemukakan oleh ulama kita, disebut dengan Ar-Raja. Sebelum kita masuk ke dalam beberapa hadis Nabi SAW yang berkenaan dengan harapan-harapan ini, diawali dengan beberapa ayat yang menjadi acuan kita, landasan kita untuk memahami bahwa memang ada beberapa hadis yang berbicara tentang memberikan peluang harapan kepada orang-orang yang berbuat salah atau yang melakukan kesalahan untuk kembali kepada Allah dan kembali disucikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ayat yang dikemukakan di dalam surah Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, hai hambaku yang telah lengah gegabah atas dirinya, asrafu ala anfusihim, ya gegabah atas dirinya, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu putus asa atau putus harapan dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ini menggambarkan bahwa umat manusia itu ada yang disebut dengan lengah, gegabah atas dirinya. Mengapa disebut dengan lengah? Mengapa disebut sebagai gabah atas dirinya? Karena pada diri manusia itu sebetulnya masuk kategori makhluk yang suci. Jadi manusia itu dasarnya adalah makhluk suci. Kadangkala oleh ulama menyebutnya adalah makhluk surgawi. Bahkan awal penciptaan daripada manusia itu memang ditempatkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dasarnya manusia.
tapi karena berbagai hal, pengaruh-pengaruh dalam kehidupannya, terjerumus pada hal-hal yang dikehendaki oleh nafsunya, sehingga melakukan apa yang disebut dengan sebuah pelanggaran. Kemudian manusia apakah kalau sudah melanggar begitu saja, sama sekali tidak ada ampunan dari Allah? Tentu Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya, dan yang pertama disebutkan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa-dosa. Jadi bukan hanya satu, bukan hanya dua atau tiga, tapi seluruh dosa yang pernah dilakukan bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Jadi memang dalam kehidupan kita ini sulit rasanya sama sekali tidak pernah melakukan dosa. Apakah itu dosa kecil atau dosa besar? Boleh jadi ada satu, dua, bahkan tidak terhitung jumlah dosa yang pernah dilakukannya. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yakni Al-Ghafur dan Ar-Rahim, semuanya itu bisa diampuninya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pendengar semuanya, jangan kita merasa putus asa, jangan kita merasa bahwasanya Tuhan tidak lagi memperhatikan kita. Selama muncul kesadaran dalam diri dan betul-betul memahami bahwa ini adalah sebuah kesalahan, sebuah dosa besar yang pernah dilakukan, dan betul-betul bertaubat taubatan nasuha kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya Al-Ghafur, Maha Pengampun, yang kemudian Ar-Rahim, Maha Penyayang. Jadi Tuhan tidak hanya sekedar mengampuni, tapi Tuhan juga Maha Penyayang. Dalam artian tidak hanya mengampuni, tapi sekaligus menunjukkan betapa Tuhan itu memiliki sifat kasih sayang, ya, kecintaan terhadap semua hambanya yang pernah melakukan dosa, tentu lebih kepada mereka yang tidak pernah melakukan dosa. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri memberikan peringatan kepada kita, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bagaimana komentar para mufassirin kita. Di dalam tafsir Jalalain dikatakan bahwa la taqnatu ini bisa dibaca la taqnitu, ya. Jadi selain bacanya la taqnatu, bisa juga dibaca la taqnitu. Sebagian ahli qiraah ada juga yang membacanya la taqnutu. Nah, jadi ada 3 versi oleh ulama kita di dalam membaca kata ini. La taqnutu, la taqnatu, dan la taqnitu. Nah, yang artinya janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya bagi orang yang bertobat dari kemusyrikan. Ya, tentunya ini tertuju kepada orang yang pernah memusyrikan atau pernah menyembah selain daripada Allah. Bahkan orang kafir, karena istilah teologi musyrik dengan kafir itu beda. Kalau dalam teologi itu musyrik itu adalah orang yang menyembah Allah tapi juga menyembah selain daripada Allah. Nah, makanya dalam terjemahannya mempersekutukan, selain mengakui Allah juga mengakui adanya kekuatan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau daerah-daerah masih kadang kita melihat hal-hal yang seperti ini, menjadikan kuburan sebagai tempat memuja, sebagai tempat meminta-minta, karena menganggap ahli kubur itu memiliki kekuatan, memiliki kehebatan, memiliki ilmu dan sebagainya. Bukan berarti kita dilarang untuk menziarahi kuburan, tapi jangan sampai salah di dalam menafsirkan yang namanya ziarah kuburan itu. Yang pastinya kita menziarahi kuburan, yang pertama adalah
untuk mendoakan orang-orang yang ada dalam kubur itu. Jadi Nabi SAW ya pernah melakukan ini, melewati kuburan yang mana isi kuburan itu sedang menangis, disiksa, dan beliau memberikan pelepah korma dan mendoakannya. Makanya kita ini sebagai orang yang beriman tentu tidak seperti dengan Nabi, dengarkan orang. Tetapi kalau kita tentu tidak bisa. Makanya jangan kita mengatakan nanti ada orang yang menangis, tidak mungkin itu. Jadi kapan saja ada waktu kita ya memungkinkan untuk menziarahi kuburan, ya sebaiknya kita menziarahi kuburan. Supaya apa? Sewaktu-waktu kita bisa mendoakan orang yang ada dalam kuburan itu, siapa tahu mereka dalam keadaan disiksa, dengan kehadiran kita itu bisa menyebabkan diringankan atau dilepaskan dari siksaan yang telah atau yang sedang dialaminya. Yang kemudian, yang kedua adalah menziarahi kuburan untuk mengingat kematian. Jadi kita mendatangi kuburan itu sekaligus untuk mengingat. Apalagi yang ada dalam kuburan itu tidak begitu selisih jauh dengan usia kita. Apatah lagi kalau kita ini yang menziarahi lebih tua yang ada dalam kuburan, tentulah itu yang memberikan peringatan kepada kita untuk menjadikan kematian itu bagian yang harus senantiasa kita ingat. Supaya apa? Untuk senantiasa mempersiapkan diri menghadapi kematian itu. Dan yang ketiga adalah sebaiknya kita mendatangi kuburan untuk membersih-bersihkan, menjaga, merawat. Oleh karena kuburan itu ya jangan dipahami seperti hutan belantara, tetapi tentu juga harus dirawat dengan baik. Saya kira banyak hadis yang berbicara tentang itu, ya bagaimana kita merawat kuburan itu supaya terkesan makhluk ataukah manusia-manusia yang dikuburkan di dalamnya itu juga kita menghormatinya. Ya. Jamaah yang saya muliakan. Yang kemudian oleh mufassir kita, mufassir Indonesia, sebutlah Profesor Quraish Shihab. Dia memahami ayat ini mengatakan, wahai Muhammad, dengan menyampaikan pesan dari Tuhanmu, wahai hamba-hambaku yang banyak berbuat maksiat bagi dirinya, janganlah kalian berputus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa. Sesungguhnya hanya Dia ampunan rahmat dan rahmatnya yang amat besar. Jadi Profesor Quraish Shihab memahami ayat ini bahwa diri manusia itu ada potensi besar melakukan dosa. Dan saya kira sejalan dengan hadis Nabi SAW bahwa al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tidak luput daripada kesalahan dan kelupaan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kondisi manusia, sehingga Allah pun juga memberikan jalan keluar supaya manusia itu tidak selalu dalam kesalahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala membuat salah satu jalannya dengan cara memohon ampunan atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini dikomentari oleh Imam Bukhari. Diriwayatkan dalam sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa orang-orang yang pernah berbuat syirik juga melakukan pembunuhan. Jadi dia sudah melakukan kesyirikan pun juga melakukan pembunuhan, dan juga banyak melakukan hal-hal yang betul-betul perbuatannya itu menyimpan dari aturan agama, termasuk melakukan perzinahan, melakukan minum-minuman arak, melakukan atau makan riba dan lain sebagainya. Banyak sekali mereka lakukan. Kemudian sekelompok orang-orang jahiliyah ini yang tadinya begitu banyak melakukan kesalahan, yang kemudian datang menghadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia sengaja datang kepada Nabi SAW dengan harapan masih ada peluang bagi diri mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah tahu bahwa mereka itu sungguh luar biasa dosa yang dilakukan,
semua dosa-dosa besar itu sudah dilakukannya. Dia musyrik menyembah berhala, dia peminum, dia pezina, dia pembunuh, makan yang haram dan sebagainya. Pokoknya semua induk kesalahan dosa besar itu dilakukannya. Mereka itu tersadarkan bahwa sungguh luar biasa banyaknya kesalahan yang kita lakukan ini, dan seperti apa nasib kita ini. Apakah Tuhan itu masih menerima kita atau gimana? Yang kemudian sekelompok orang Arab ini mencoba mendatangi Nabi SAW. Dia sampaikan, ya Rasulullah, kami ini adalah orang jahiliyah. Ya Rasulullah, kami ini adalah orang kafir, menyembah selain Tuhan yang kamu sembah, banyak melakukan kesalahan. Bagaimana kira-kira pandangan Tuhanmu terhadap kami ini? Apa masih ada peluang untuk kembali jalan agamamu atau gimana? Itulah sebabnya, karena aduan mereka ini, turunlah ayat Al-Quran yang menyampaikan kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sungguh pun kalian ini banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa besar, tapi jangan kalian putus asa. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana? Yaghfiruz dzunuba jami'a. Bukan hanya dosa menyembah berhala yang diampuni, bukan hanya dosa membunuh yang diampuni, tapi seluruh dosa-dosa yang pernah Anda lakukan, kalau betul-betul Anda bertobat kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang pernah Anda lakukan. Nah, inilah asbabul nuzul daripada turunnya ayat Al-Quran ini. Nah, sekarang kita ini sebagai orang yang beragama, kita ini mungkin tidak sejahat dengan apa yang dilakukan oleh Arab jahiliyah dulu. Tentu kita merasa lebih berpeluang untuk diterima taubatnya, tapi dengan catatan taubat yang sesungguhnya, taubatan nasuha. Ya, bagaimana taubatan nasuha itu? Yang pertama, meyakinkan ataukah berkeyakinan tidak akan mengulangi lagi dosa itu. Jangan sampai kita mengatakan pokoknya saya tidak mau lagi misalnya melakukan zina, saya tidak mau lagi meminum. Ya, tetapi masih ada dalam hati kita, ya karena tidak ada peluang. Ya. Tapi kalau ada nanti peluang, ya gimana? Ya tentu bukan ini yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan taubatan nasuha, berkeyakinan betul-betul tidak akan mengulangi dosa-dosa yang pernah dilakukan. Tidak ada lagi keinginan dalam dirinya untuk melakukan dosa besar itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah meninggalkan sahabat yang seprofesi melakukan kejahatan itu. Jadi kalau ada teman kita sama-sama minum, sama-sama melakukan kemaksiatan, oleh agama meminta untuk tidak bersahabat dengannya lagi. Mengapa? Kalau kita masih bersahabat dengan itu, dikhawatirkan akan kembali mengulangi perbuatan yang sama. Makanya salah satu solusinya adalah jangan lagi berteman dengan orang itu, supaya kita terhindar untuk mengulangi perbuatan maksiat. Kecuali saja kalau orang itu juga sudah bertaubat. Ya, jadi kalau orang itu sudah sama-sama bertobat dengan kita, tidak apa-apa kembali bersahabat dengannya. Tetapi selama sahabat kita itu masih melakukan kejahatan, maka selama itu pula tidak dibenarkan kita bersahabat dengannya. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga adalah meninggalkan tempat atau sama sekali tidak mendatangi lagi tempat maksiat itu. Kalau misalnya sering kita melakukan kemaksiatan di hotel, maka jangan sekali-kali masuk lagi di hotel. Kalau kita melakukan kemaksiatan ya di bar-bar, maka jangan sekali-kali lagi masuk di bar-bar. Pokoknya semua tempat di mana kita pernah melakukan kejahatan itu, dosa besar itu, kita tinggalkan. Nah, kita tinggalkan.
Dan yang keempat adalah kita melakukan amalia-amalia yang kira-kira sifatnya menutupi kejahatan yang pernah kita lakukan. Dengan kata lain kita step X, ya, kurang lebih seperti itu. Ya, tentu misalnya kalau kita sering minum, gimana? Ya, tentu tidak sama dengan yang lain. Apa yang kita lakukan? Ya, tentu kita berzikir, ya, memohon ampunan kepada Allah, istighfar, membaca misalnya 100 kali astagfirullah selesai sholat subuh, astagfirullah 100 kali misalnya selesai sholat asar. Itu sebagai upaya untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Jadi paling tidak ada 4 hal yang dilakukan oleh seseorang, baru orang itu bisa disebut sebagai taubatan nasuha. Tetapi kalau orang itu ya baru hanya sekedar menyesal, tapi masih sering-sering datang di tempat itu, orang ini belum bisa disebut dengan taubatan nasuha. Karena apa? Masih memberi peluang dalam dirinya, potensi dalam dirinya untuk mengulangi pekerjaannya itu. Kemudian harus kita bedakan taubatan nasuha dengan taubatan yang tidak punya peluang. Katanya taubat mereka tidak mau lagi melakukan dosa besar. Sebetulnya yang membuat dia tidak melakukan dosa besar, pertama, kalau tadinya harus dengan uang, sudah tidak ada lagi uangnya. Jadi dia tidak melakukan kemaksiatan itu karena sudah tidak ada lagi uangnya. Yang kemudian tidak lagi kuat fisiknya, ya, tidak lagi kuat fisiknya. Jadi bukan meninggalkan kemaksiatan itu karena betul-betul taubat kepada Allah, tapi karena ada kendala-kendala dalam dirinya, tidak mampu lagi melakukan kemaksiatan itu. Tentu orang yang seperti ini belum bisa disebut sebagai taubatan nasuha, karena ternyata potensi melakukan kemaksiatan itu masih ada di dalam dirinya. Jamaah yang saya muliakan, makanya di sini dikatakan oleh Imam Al-Bukhari bahwa orang-orang itu yang tadinya dia berusaha menebus apa yang pernah dilakukannya itu, ya, dia berusaha. Hadirin yang saya muliakan, yang kemudian ayat berikutnya yang berbicara memberikan pengharapan kepada orang yang melakukan kemaksiatan, yakni ayat yang berbicara tentang surah As-Saba, ya, surah Saba ayat 17, ya. Surah Saba 17 dikatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur." Ya. Apakah ada yang disiksa selain mereka yang kafir? Ya. Jadi wahal nujazi illal kafur. Ya, apakah ada yang disiksa selain mereka yang kafir? Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Ayat ini memberikan pembedaan siksaan kepada orang yang kafir dengan orang yang beragama atau yang Islam, ya, memberikan perbedaan. Kalau orang kafir oleh karena akidahnya salah, maka tidak ada peluang baginya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di hari kemudian tetap dibangkitkan sebagai orang yang berdosa. Bagaimana dengan orang yang beriman? Orang yang beriman itu ternyata boleh saja ditetapkan sebagai orang yang bersalah karena memang pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, boleh saja Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya. Boleh saja. Karena apa? Yang menyebabkan diampuni dosa-dosa seseorang itu ada banyak faktor. Yang pertama adalah
dia memang bertaubat sebelum mati atau sebelum meninggal. Yang kedua, boleh saja orang itu melakukan kebaikan-kebaikan yang menyebabkan kebaikan itu yang menghapus segala kesalahan-kesalahannya. Misalnya pernah berwakaf, bersedekah, atau boleh jadi orang itu pernah mendidik orang-orang, akhirnya orang itu menjadi orang yang baik. Bagaimana? Karena sedekah yang pernah dilakukannya itu dimanfaatkan oleh orang belakangan, boleh jadi puluhan tahun, ratusan tahun. Apalagi kalau misalnya berbentuk tanah kan itu tidak pernah tidak ditempati, tidak pernah tidak dimanfaatkan. Makanya selama dimanfaatkan itu berarti selama itu pula mengalir amalan kepadanya. Karena adanya wakafnya inilah yang menjadikan jalan diampuni segala dosa-dosa yang pernah dia lakukan pada masa hidupnya. Tapi tentunya menjadi catatan adalah dia orang yang beriman. Beda hanya dengan orang kafir tadi. Orang kafir bagaimanapun banyak kebaikan investasinya masa hidupnya tetap tidak bakalan diampuni. Ya, makanya di sini dikatakan illal kafur, kecuali orang-orang kafir. Tapi bagi orang yang beriman, karena banyak melakukan kebaikan, itu juga menjadi jalan sehingga diampuni kejahatan atau kesalahan yang pernah dilakukannya. Bahkan ada sebuah riwayat dikatakan ada seseorang meninggal dunia dalam keadaan dosa yang banyak. Tetapi setelah dia masuk dalam alam kuburan, sedikit demi sedikit berkurang siksaannya, sedikit demi sedikit dikurangi siksaannya dan ditambah kebaikannya. Karena apa? Itu tadi investasi yang pernah dia lakukan sebelum dia meninggal dunia. Makanya Bapak Ibu semuanya silahkan berinvestasi yang kira-kira investasi kita itu bisa bermanfaat setelah kita meninggal dunia. Ya, mungkin kita pernah memberikan misalnya santunan kepada anak yatim piatu, menyekolahkan anak-anak yang ada di panti asuhan. Akhirnya dengan kebaikan itu anak ini menjadi orang baik-baik. Dia mendapatkan pekerjaan dengan hasil sekolah itu misalnya. Dia menaikkan tanah suci keluarganya dengan kebaikan awal yang kita berikan itu. Maka semuanya ini berefek kepada kita. Ya, itu berefek kepada kita. Apalagi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu adama in qata amalu illa min thalath." Jadi apabila anak cucu Adam itu meninggal dunia, maka putuslah seluruh amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariah. Jadi sedekah-sedekah Bapak itu tidak akan habis selama itu dimanfaatkannya. Makanya sedekah harus kita pilih. Dengan kata lain, jangan meninggalkan dunia ini sebelum Bapak berinvestasi sedekah jariah. Apa itu investasi sedekah jariah? Saya kira banyak. Apalagi ada orang yang mau membangun masjid, mau membangun sekolah, mau pelebaran jalan. Karena sekarang ini kadang-kala orang pemikirannya itu hanya di tempat beribadah itu adalah amal jariah. Ini kesalahan dalam pemahaman amal itu. Tetapi kalau sifatnya untuk umum, wah luar biasa kikirnya, susah sekali diatur. Sudah mau dibeli tanahnya, tidak mau, masih mau dinaikkan. Tapi kalau orang berbicara tentang amal jariah, tentu jangankan dibayar murah, sekalipun tidak dibayar pun juga bisa. Karena apa? Selama jalanan itu dimanfaatkan oleh orang-orang belakangan, tetap juga kita dapatkan pahala. Sungguh luar biasa. Jadi bukan wakaf, bukan hanya amal jariah yang masuk dalam masjid, bukan hanya masuk di madrasah-madrasah, tapi seluruh fasilitas umum yang memberi manfaat kepada orang banyak, maka itu pun juga namanya sedekah jariah. Hadirin yang saya muliakan, itu jadi sedekah jariah.
Jadi jangan meninggalnya fisik kita ini sudah terhenti amalan kita. Harus kita berusaha bagaimana kita meninggal dunia tetapi amalan kita belum putus, tapi jalan seterusnya. Nah, ini semuanya bisa menjadi jalannya sehingga dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kebaikan itu kan bertambah terus. Kalau kejahatan itu kan sudah selesai. Jadi kebaikan itu bertambah terus, ya. Tapi lebih celaka lagi kalau jariah dosa, ini lebih bahaya lagi, ya kan? Ada juga jariah dosa, ada juga, ya. Seperti Qabil itu kan, yang membunuh saudaranya Habil. Oleh pemahaman ulama kita, dialah manusia pertama melakukan pembunuhan terhadap manusia, maka setiap ada pembunuhan setelahnya, maka dia juga dapat invest dari situ. Jadi dosa jariah juga itu ada. Nah, kalau kita tidak bisa melakukan misal sedekah jariah, paling tidak jangan melakukan dosa jariah. Tapi kalau bisa kita upayakan meskipun itu sedikit, karena kita tidak tahu berapa ribu tahun lagi, berapa juta tahun lagi kita di dalam alam kuburan itu. Makanya investasi kecil kelihatannya, tapi dengan waktu yang begitu banyak, maka ujung-ujungnya tetap juga jadi banyak. Hadirin yang saya muliakan, mungkin hanya tanah 1 meter, tanah setengah meter dan sebagainya, tapi ternyata itu memberi keberkahan luar biasa setelah kita meninggal dunia. Termasuk waladin saleh yad'u lahu, atau ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Jadi misalnya Guru Taki Haji As'ad yang mendirikan pesantren tahun 30-an itu, karena ilmunya mengalir terus kepada anak muridnya, sampai kepada kami, sampai kepada seterusnya. Dia sudah meninggal dunia, tapi amalnya itu tetap mengalir terus dengan melalui ilmu pengetahuannya. Iya, makanya ada juga orang berinvestasi kepada anak-anaknya. Dengan anaknya itu dia tahu membaca Al-Quran, dia tahu menghafal Al-Quran, dia tahu melakukan amalan-amalan saleh dan sebagainya. Itu juga adalah investasi. Nah, ini yang kadang-kala orang melupakan investasi ukhrawi terhadap anaknya, tapi yang dipikir itu hanya persoalan kerja saja misalnya. Bolehlah itu, tapi jangan sampai kita lupakan yang prinsip dalam kehidupan anak kita. Karena apa? Anak itu bisa juga dengan anak kita dapatkan dosa jariah, bisa jadi kalau pembinaan kita tidak begitu baik. Makanya kaum muslimin, 3 dalam hadis Nabi SAW yang disebutkan ini, itu semuanya bisa menjadi penghapus dosa, penyebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Makanya kita harus membuat step act sebelum kita menuju kepada kematian itu. Hadirin yang saya muliakan. Makanya dikatakan di sini bahwa kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Artinya yang disiksa itu nanti dari kemudian betul-betul itu adalah orang kafir, tapi sebagian orang yang beriman diampuni oleh karena melakukan kebaikan, investasi kebaikan sebelum dia kembali menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang saya muliakan, kemudian boleh jadi juga karena ilmu tadi, boleh juga karena doa-doa itu tadi. Ya, itu semuanya bisa menyebabkan, ya. Itu bisa menyebabkan menjadi investasi pada kita semuanya. Nah, kemudian kita melihat bagaimana kata tafsir Jalalain. Lafaz nujazi dapat pula dibaca yujazi, ya. Jadi di sini kan nujazi, wahal nujazi ilal kafur. Oleh tafsir Jalalain bisa juga dibaca dengan yujazi, wahal yujazi ilal kafur. Artinya tidaklah diberi balasan azab, melainkan hanya orang-orang yang sangat ingkar. Jadi orang yang ingkar boleh dalam artian kafir, boleh juga ingkar dalam artian melakukan dosa besar. Nah, orang yang ingkar karena kekafiran, karena mengingkari ketauhidan, mengingkari ketuhanan Tuhan.
Tetapi orang yang melakukan dosa besar disebut juga mengingkar, yakni mengingkari syariat Allah yang seharusnya tidak dilakukan tapi dia melakukannya. Jadi termasuk juga mungkar. Makanya di dalam istilah hadis Nabi yang atau ayat Allah Subhanahu wa taala, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Semua yang sifatnya melakukan pelanggaran itu masuk kategori keingkaran atau mungkar. Nah, tapi ada kemungkaran yang besar. Kemungkaran yang besar itu adalah mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam tafsir Quraisy Shihab, hukuman itu kami jatuhkan lantaran mereka ingkar dan enggan mensyukuri nikmat. Ya, bukankah balasan itu sudah sepantasnya kami berikan kepada orang-orang yang sangat kufur kepada Allah dan karunia-Nya. Profesor Quraisy Shihab di sini memberikan bahwa ingkar itu adalah bagian daripada tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang tadinya itu banyak faktor. Tapi kalau Profesor Quraisy Shihab ini diarahkan kepada sebuah kenikmatan. Makanya orang yang mengkufuri kenikmatan inilah yang disebut dengan istilah ingkar atau mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu kita ini diberikan kesehatan. Berarti orang yang tidak mensyukuri kesehatannya, tidak melakukan sholat, tidak melakukan puasa, itu juga adalah orang yang ingkar. Karena dia diberikan kesehatan kepada Allah, tapi dia tidak mensyukurinya. Bukti mensyukuri kesehatan yang Allah berikan, dipakainya kesehatan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga hal-hal yang lain. Kita diberikan harta benda, bagaimana bentuknya? Kalau kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk harta benda, ya tentu menjadikan harta itu sebagai jalan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Adalah menempatkan harta itu pada posisinya. Jadi harta benda itu adalah alat, bukan tujuan. Sekali lagi, harta benda itu adalah alat untuk memperoleh ridha Allah, bukan tujuan kesenangan dunia. Meskipun itu adalah bagian kenikmatan. Apa bedanya? Orang yang menjadikan harta itu sebagai tujuan, seolah-olah dengan harta bendanya membuat dia semakin tenang, ya seolah-olah itu membuatnya kekal abadi dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi bagi orang yang memahami harta itu adalah alat, ya tentu dia tahu ini harta titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibutuhkan harta itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan, dengan sangat mudah dia keluarkan karena memang dia tahu bahwa memang ada tanggung jawab saya yang harus saya keluarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu berupa zakat, berupa infak, berupa pemberian atau bantuan sosial lainnya. Ini. Kemudian hukuman itu kami jatuhkan lantaran mereka ingkar itu tadi karena tidak mensyukuri nikmat Allah. Jadi pada prinsipnya semua orang luar biasa kenikmatan yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu di dalam ayat yang lain, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti kamu tidak bisa menghitung-hitungnya. Jangankan obat kesehatan, kembali saja jadi mudah, andaikan itu ada dijual, ya saya yakin banyak orang lebih baik tidak pakai mobil, lebih baik yang penting ada rumahnya sederhana, yang penting kembali mudah. Ya, begitu mahalnya yang namanya usia sempurna, usia maksimal fisik kita. Ya, tapi kadang-kala kita lewatkan itu masa muda, tapi tanpa kita memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Apalagi dengan usia yang panjang yang Allah titipkan kepada kita. Ya,
Nah, seandainya usia itu bisa dibeli, saya kira orang yang tidak punya duit itu ya sudah maksimal seperti itu. Tapi bagi orang yang punya harta, saya yakin dia rela melepaskan hartanya demi untuk panjang usianya, demi untuk senantiasa disegar bugarkan dalam hidupnya. Karena itulah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyamakan, tidak ada bedanya. Orang kaya, orang miskin pasti melewati fase kesehatan itu. Dari anak remaja, remaja kepada tua, tua kepada tua sekali, dan semakin tua dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebuah siklus yang tidak bisa kita lepaskan di dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah yang saya muliakan, yang kemudian juga dikemukakan di dalam surah Thaha ayat 48. Inna qad uhiya ilaina annal azaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Jadi kami telah diberi wahyu bahwa siksa hanya buat orang yang mendustakan dan yang berpaling, ya. Jadi ayat ini memberikan lagi penguatan kepada kita bahwa yang akan mendapatkan siksaan berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kazzabah, ya. Orang yang betul-betul mendustakan Allah. Yang kemudian watawalla, dan berpaling kepada Allah. Berarti kita ini sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita mengatakan sebetulnya saya beriman kepada Allah, saya percaya kepada Allah, saya betul-betul beriman, tetapi masih ada hal-hal yang tidak bisa saya hindari. Sebutlah ada dosa-dosa yang dilakukannya. Bagaimana? Ini masih memberikan penguatan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan peluang untuk ampunan kepada yang bersangkutan. Seperti itu yang dimaksudkan. Waktu belum? Ya. Jadi ada dua yang kemungkinan orang yang mendapatkan siksaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita berharap kedua hal ini tidak terjadi pada diri kita. Apa itu? Yang pertama adalah orang yang mendustakan. Ya, karena ada orang membenarkan cuma tidak mampu merealisasikan. Itu beda, ya. Beda hanya dengan orang mendustakan. Seperti saya sebetulnya percaya salat 5 waktu itu adalah wajib. Cuma saya belum bisa melakukan salat 5 waktu. Tapi ada juga orang memang tidak meyakini salat 5 waktu itu sebagai wajib kepada Allah, wajib kepadanya. Itu beda. Makanya orang yang mendustakan perintah agama Allah, sudah pasti tidak melakukan, dan ini hukumannya lebih besar. Jadi andaikan ada sesuatu yang sudah tidak mungkin lagi tidak kita lakukan, ya, tetapi ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah, lebih baik kita mengatakan bahwa yang saya lakukan ini adalah sesuatu yang haram, tapi saya melakukannya. Misalnya kita minum khamar misalnya, ya, atau minum bir atau yang semacamnya. Kita yakini bahwa ini adalah haram, tetapi meminumnya itu adalah dosa besar. Tapi jauh lebih berbahaya kalau katakan bahwa ini tidak apa-apa saya minum, ya kan? Tidak apa-apa saya minum. Ya bolehlah, kan di dalam Al-Quran itu tidak ada bir, yang ada itu hanyalah khamar, ya kan? Jangan sampai berdalih dengan macam-macam, ya. Kan tidak ada brandy, tidak ada whisky, tidak ada yang saya konsumsi ini seperti disebutkan dalam Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran itu hanyalah khamar, ya. Makanya lebih baik kita mengatakan saya melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengatakan ini adalah tidak apa-apa saya lakukan dan melakukannya. Itu double siksaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dan berpaling. Berpaling di sini artinya tidak lagi ada keinginan untuk kembali kepada agama. Ya. Hatinya sudah tidak lagi tertarik pada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu juga masalah baginya. Sekarang ini banyak faktor yang menyebabkan orang berpaling dari agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala karena persoalan
partner hidup. Ya. Di sini seringkali kita masukkan orang dalam Islam. Ditanya, "Kenapa kamu memeluk Islam?" Ya kan? Ya, ternyata karena dia menikah dengan seorang yang muslim. Ada juga alasan seperti itu. Atau sebaliknya, ya, ada perempuan terpaksa masuk Islam karena calon suaminya itu adalah muslim. Ternyata muslim. Nah, kemudian di dalam perjalanannya ternyata tidak juga merasa kenikmatan terhadap agama baru yang dipeluknya. Akhirnya apa? Kembali lagi kepada agamanya. Dia berpaling lagi kepada agama sebelumnya. Akhirnya orang seperti inilah yang mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bersyukur, sungguh pun kita tidak bisa menyatakan bahwa kita ini adalah orang yang bersih dari segala dosa, tapi paling tidak untuk berpaling ke agama yang lain, insya Allah kita yakin seyakin-yakinnya itu tidak mungkin terjadi pada diri kita. Ya, artinya kita meyakini diri tidak akan, ya, tidak akan. Tetapi melakukan dosa boleh jadi masih saja melakukan dosa, maka orang seperti ini tetap masih diberi peluang untuk diampuni dosa-dosanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan. Tapi jangan kita dengan adanya seperti yang saya katakan ini tadi, lantas kita menjadikan alasan, wah kalau begitu Ustaz, ya biarlah saya melakukan dosa besar, yang penting kan saya meyakini bahwa ini adalah dosa, ya kan? Wah tentu bukan itu yang dimaksudkan, ya. Nah, kenapa kita perlu berhati-hati? Karena kita tidak tahu yang namanya mati itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi hari ini kita masih sehat-sehat, tapi kita tidak tahu seperti apa sebentar subuh, seperti apa besok, minggu depannya, bulan berikutnya. Tidak ada orang yang tahu seperti apa yang akan terjadi pada diri kita. Makanya di dalam hadis Nabi SAW, manakala kamu di pagi hari, jangan menunggu hidup di waktu sore. Manakala kamu di waktu sore, jangan menunggu kamu akan hidup di besok paginya. Jadi artinya apa? Kita ini sebagai orang yang beragama dan meyakini bahwasanya hidup itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mengingat bahwa kalau itu datang tidak ada yang bisa menghalanginya, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain, ini juga dalam surah Al-A'raf ayat 156, ini juga masih berbicara tentang bagaimana kita optimis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberi peluang kepada diri kita untuk mendapatkan rahmatnya. Ya, waktub lana fi hazi dunya hasanah wa fil akhirah inna hudna ilaika. Qala azabi asibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Ini surah Al-A'raf, ya. Nah, di sini dikatakan rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Jadi Tuhan itu sebetulnya memiliki juga sifat marah, tapi sifat cinta Tuhan itu lebih banyak daripada sifat marahnya. Tuhan itu bisa menyiksa, tapi sifat rahmannya menyayangi itu lebih banyak daripada sifat menyiksanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala kalau dia mengedepankan sifat keadilannya, maka orang yang melakukan dosa dengan keadilannya bisa saja Allah Subhanahu wa taala menyiksanya karena dia pernah melakukan dosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala sekalipun orang itu banyak dosanya, kalau Allah Subhanahu wa taala mau mengampuni, tidak ada baginya penghalang untuk mengampuninya. Nah, apalagi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Artinya kemungkinan saya menyiksa itu memang ada. Ya mungkin hanya bola seperti tinju ini. Tapi yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu sebesar apa, ya, sebesar apa. Jadi sungguh pun Allah bisa menyiksa hambanya, tetapi peluang untuk dirahmati itu lebih besar, lebih besar. Makanya dengan syarat itu tadi harus beragama, ya, harus beragama. Tapi bagi orang yang kafir itu sudah tidak ada lagi toleransi. Tidak ada toleransi.
Tapi kalau dia masih Islam, peluang mendapatkan rahmat itu semuanya ada. Apatah lagi tadi kalau ada investasi-investasi yang kita lakukan, nah inilah sangat membantu kita untuk mendapatkan rahmat itu. Ya, tapi jangan juga terlalu besar mengharap rahmat tidak seimbang dengan al-khauf itu yang pernah kita baca minggu-minggu yang lalu. Karena apa? Jangan sampai kita berani melakukan dosa dengan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, ya. Jadi harus tetap kita seimbangkan. Makanya ulama kita mengedepankan al-khauf baru ar-raja. Takut dulu baru mengharapkan, ya. Jadi ini memberikan pembelajaran kepada kita bahwa sekalipun pernah kita melakukan dosa besar, jangan kita pesimis, jangan kita putus asa. Tetapi yang penting bagi kita selalu ada komitmen untuk berbuat yang baik. Makanya wat bisayya bil hasanah. Toh kalau kita melakukan dosa karena kita ini adalah manusia biasa, timpali dengan kebaikan-kebaikan, ya. Timpali dengan kebaikan-kebaikan supaya apa? Keburukan yang pernah kita lakukan itu tertutupi, ya. Tertutupi. Jadi saya kira inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini berkenaan dengan ayat-ayat ar-raja. Optimis bagaimana supaya menghadapi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita itu bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai di sini dulu pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyidna ilman nafi'a wa zidna fahman wasi'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan wa wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Al-Fatihah. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah ketakutan yang berlebih-lebihan, dalam arti seolah-olah tidak ada harapan lagi untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya setelah dibahas tentang al-khauf, yakni menyangkut masalah ketakutan, kita bahas lagi tentang ar-raja, yakni pengharapan. Apakah itu tertuju kepada orang kafir? Demikian juga orang-orang muslim yang banyak melakukan kesalahan. Artinya semua umat manusia mendapatkan peluang, mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita akan bahas, yang di dalam pembahasan kitab ini dikemukakan oleh ulama kita disebut dengan ar-raja. Sebelum kita masuk ke dalam beberapa hadis Nabi SAW yang berkenaan dengan harapan-harapan ini, diawali dengan beberapa ayat yang menjadi acuan kita, landasan kita untuk memahami bahwa memang ada beberapa hadis yang berbicara tentang memberikan peluang harapan kepada orang-orang yang berbuat salah atau yang melakukan kesalahan untuk kembali kepada Allah dan kembali disucikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ayat yang dikemukakan di dalam surah Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, hai hambaku yang telah lengah gegabah atas dirinya, asrafu ala anfusihim, ya gegabah atas dirinya, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu putus asa atau putus harapan
dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ini menggambarkan bahwa umat manusia itu ada yang disebut dengan lengah, gegabah atas dirinya. Mengapa disebut dengan lengah? Mengapa disebut sebagai gabah atas dirinya? Karena pada diri manusia itu sebetulnya masuk kategori makhluk yang suci. Jadi manusia itu dasarnya adalah makhluk suci. Kadangkala oleh ulama menyebutnya adalah makhluk surgawi. Bahkan awal penciptaan daripada manusia itu memang ditempatkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dasarnya manusia. Tapi karena berbagai hal, pengaruh-pengaruh dalam kehidupannya, terjerumus pada hal-hal yang dikehendaki oleh nafsunya, sehingga melakukan apa yang disebut dengan sebuah pelanggaran. Kemudian manusia apakah kalau sudah melanggar begitu saja, sama sekali tidak ada ampunan dari Allah? Tentu Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya, dan yang pertama disebutkan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa-dosa. Jadi bukan hanya satu, bukan hanya dua atau tiga, tapi seluruh dosa yang pernah dilakukan bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Jadi memang dalam kehidupan kita ini sulit rasanya sama sekali tidak pernah melakukan dosa. Apakah itu dosa kecil atau dosa besar? Boleh jadi ada satu, dua, bahkan tidak terhitung jumlah dosa yang pernah dilakukannya. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yakni Al-Ghafur dan Ar-Rahim, semuanya itu bisa diampuninya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pendengar semuanya, jangan kita merasa putus asa, jangan kita merasa bahwasanya Tuhan tidak lagi memperhatikan kita. Selama muncul kesadaran dalam diri dan betul-betul memahami bahwa ini adalah sebuah kesalahan, sebuah dosa besar yang pernah dilakukan, dan betul-betul bertaubat taubatan nasuha kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya Al-Ghafur, Maha Pengampun, yang kemudian Ar-Rahim, Maha Penyayang. Jadi Tuhan tidak hanya sekedar mengampuni, tapi Tuhan juga Maha Penyayang. Dalam artian tidak hanya mengampuni, tapi sekaligus menunjukkan betapa Tuhan itu memiliki sifat kasih sayang, ya, kecintaan terhadap semua hambanya yang pernah melakukan dosa, tentu lebih kepada mereka yang tidak pernah melakukan dosa. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri memberikan peringatan kepada kita, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bagaimana komentar para mufassirin kita. Di dalam tafsir Jalalain dikatakan bahwa la taqnatu ini bisa dibaca la taqnitu, ya. Jadi selain bacanya la taqnatu, bisa juga dibaca la taqnitu. Sebagian ahli qiraah ada juga yang membacanya la taqnutu. Jadi ada 3 versi oleh ulama kita di dalam membaca kata ini. La taqnutu, la taqnatu, dan la taqnitu. Nah, yang artinya janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya bagi orang yang bertobat dari kemusyrikan. Ya, tentunya ini tertuju kepada orang yang pernah memusyikkan
atau pernah menyembah selain daripada Allah. Bahkan orang kafir, karena istilah teologi musyrik dengan kafir itu beda. Kalau dalam teologi itu musyrik itu adalah orang yang menyembah Allah tapi juga menyembah selain daripada Allah. Makanya dalam terjemahannya mempersekutukan, selain mengakui Allah juga mengakui adanya kekuatan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau daerah-daerah masih kadang kita melihat hal-hal yang seperti ini, menjadikan kuburan sebagai tempat memuja, sebagai tempat meminta-minta, karena menganggap ahli kubur itu memiliki kekuatan, memiliki kehebatan, memiliki ilmu dan sebagainya. Bukan berarti kita dilarang untuk menziarahi kuburan, tapi jangan sampai salah di dalam menafsirkan yang namanya ziarah kuburan itu. Yang pastinya kita menziarahi kuburan, yang pertama adalah untuk mendoakan orang-orang yang ada dalam kubur itu. Jadi Nabi SAW ya pernah melakukan ini, melewati kuburan yang mana isi kuburan itu sedang menangis, disiksa, dan beliau memberikan pelepah korma dan mendoakannya. Makanya kita ini sebagai orang yang beriman tentu tidak seperti dengan Nabi, dengarkan orang. Tetapi kalau kita tentu tidak bisa. Makanya jangan kita mengatakan nanti ada orang yang menangis, tidak mungkin itu. Jadi kapan saja ada waktu kita ya memungkinkan untuk menziarahi kuburan, ya sebaiknya kita menziarahi kuburan. Supaya apa? Sewaktu-waktu kita bisa mendoakan orang yang ada dalam kuburan itu, siapa tahu mereka dalam keadaan disiksa, dengan kehadiran kita itu bisa menyebabkan diringankan atau dilepaskan dari siksaan yang telah atau yang sedang dialaminya. Yang kedua adalah menziarahi kuburan untuk mengingat kematian. Jadi kita mendatangi kuburan itu sekaligus untuk mengingat. Apalagi yang ada dalam kuburan itu tidak begitu selisih jauh dengan usia kita. Apatah lagi kalau kita ini yang menziarahi lebih tua yang ada dalam kuburan, tentulah itu yang memberikan peringatan kepada kita untuk menjadikan kematian itu bagian yang harus senantiasa kita ingat. Supaya apa? Untuk senantiasa mempersiapkan diri menghadapi kematian itu. Dan yang ketiga adalah sebaiknya kita mendatangi kuburan untuk membersih-bersihkan, menjaga, merawat. Oleh karena kuburan itu ya jangan dipahami seperti hutan belantara, tetapi tentu juga harus dirawat dengan baik. Saya kira banyak hadis yang berbicara tentang itu, ya bagaimana kita merawat kuburan itu supaya terkesan makhluk ataukah manusia-manusia yang dikuburkan di dalamnya itu juga kita menghormatinya. Ya. Jamaah yang saya muliakan. Yang kemudian oleh mufassir kita, mufassir Indonesia, sebutlah Profesor Quraish Shihab. Dia memahami ayat ini mengatakan, wahai Muhammad, dengan menyampaikan pesan dari Tuhanmu, wahai hamba-hambaku yang banyak berbuat maksiat bagi dirinya, janganlah kalian berputus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa. Sesungguhnya hanya Dia ampunan rahmat dan rahmatnya yang amat besar. Jadi Profesor Quraish Shihab memahami ayat ini bahwa diri manusia itu ada potensi besar melakukan dosa. Dan saya kira sejalan dengan hadis Nabi SAW bahwa al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tidak luput daripada kesalahan dan kelupaan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kondisi manusia, sehingga Allah pun juga memberikan jalan keluar supaya manusia itu tidak selalu dalam kesalahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala membuat salah satu jalannya dengan cara memohon ampunan atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ayat ini dikomentari oleh Imam Bukhari. Diriwayatkan dalam sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa orang-orang yang pernah berbuat syirik juga melakukan pembunuhan. Jadi dia sudah melakukan kesyirikan pun juga melakukan pembunuhan, dan juga banyak melakukan hal-hal yang betul-betul perbuatannya itu menyimpan dari aturan agama, termasuk melakukan perzinahan, melakukan minum-minuman arak, melakukan atau makan riba dan lain sebagainya. Banyak sekali mereka lakukan. Kemudian sekelompok orang-orang jahiliyah ini yang tadinya begitu banyak melakukan kesalahan, yang kemudian datang menghadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia sengaja datang kepada Nabi SAW dengan harapan masih ada peluang bagi diri mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah tahu bahwa mereka itu sungguh luar biasa dosa yang dilakukan. Semua dosa-dosa besar itu sudah dilakukannya. Dia musyrik, menyembah berhala, dia peminum, dia pezina, dia pembunuh, makan yang haram dan sebagainya. Pokoknya semua induk kesalahan dosa besar itu dilakukannya. Mereka itu tersadarkan bahwa sungguh luar biasa banyaknya kesalahan yang kita lakukan ini, dan seperti apa nasib kita ini. Apakah Tuhan itu masih menerima kita atau gimana? Yang kemudian sekelompok orang Arab ini mencoba mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sampaikan, "Ya Rasulullah, kami ini adalah orang jahiliyah. Ya Rasulullah, kami ini adalah orang kafir, menyembah selain Tuhan yang kamu sembah, banyak melakukan kesalahan. Bagaimana kira-kira pandangan Tuhanmu terhadap kami ini? Apa masih ada peluang untuk kembali jalan agamamu atau gimana?" Itulah sebabnya karena aduan mereka ini turunlah ayat Al-Quran yang menyampaikan kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sungguh pun kalian ini banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa besar, tapi jangan kalian putus asa. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana? Yaghfiruz dzunuba jami'a. Bukan hanya dosa menyembah berhala yang diampuni, bukan hanya dosa membunuh yang diampuni, tapi seluruh dosa-dosa yang pernah Anda lakukan, kalau betul-betul Anda bertobat kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang pernah Anda lakukan. Nah, inilah asbabul nuzul daripada turunnya ayat Al-Quran ini. Nah, sekarang kita ini sebagai orang yang beragama, kita ini mungkin tidak sejahat dengan apa yang dilakukan oleh Arab jahiliyah dulu. Tentu kita merasa lebih berpeluang untuk diterima taubatnya, tapi dengan catatan taubat yang sesungguhnya, taubatan nasuha. Ya, bagaimana taubatan nasuha itu? Yang pertama, meyakinkan ataukah berkeyakinan tidak akan mengulangi lagi dosa itu. Jangan sampai kita mengatakan pokoknya saya tidak mau lagi misalnya melakukan zina, saya tidak mau lagi meminum. Ya, tetapi masih ada dalam hati kita, ya karena tidak ada peluang. Ya. Tapi kalau ada nanti peluang, ya gimana? Ya tentu bukan ini yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan taubatan nasuha, berkeyakinan betul-betul tidak akan mengulangi dosa-dosa yang pernah dilakukan. Tidak ada lagi keinginan dalam dirinya untuk melakukan dosa besar itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah meninggalkan sahabat yang seprofesi melakukan kejahatan itu. Jadi kalau ada teman kita sama-sama minum, sama-sama melakukan kemaksiatan, oleh agama meminta untuk tidak bersahabat dengannya lagi. Mengapa? Kalau kita masih bersahabat dengan itu, dikhawatirkan akan kembali mengulangi perbuatan yang sama.
Makanya salah satu solusinya adalah jangan lagi berteman dengan orang itu, supaya kita terhindar untuk mengulangi perbuatan maksiat. Kecuali saja kalau orang itu juga sudah bertaubat. Ya, jadi kalau orang itu sudah sama-sama bertobat dengan kita, tidak apa-apa kembali bersahabat dengannya. Tetapi selama sahabat kita itu masih melakukan kejahatan, maka selama itu pula tidak dibenarkan kita bersahabat dengannya. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga adalah meninggalkan tempat, atau sama sekali tidak mendatangi lagi tempat maksiat itu. Kalau misalnya sering kita melakukan kemaksiatan di hotel, maka jangan sekali-kali masuk lagi di hotel. Kalau kita melakukan kemaksiatan ya di bar-bar, maka jangan sekali-kali lagi masuk di bar-bar. Pokoknya semua tempat di mana kita pernah melakukan kejahatan itu, dosa besar itu, kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Dan yang keempat adalah kita melakukan amal